Terima kasih atas kesempatan. Ini saya. Terima kasih untuk kesempatan. Saat ini kami dari kelompok 1 materi 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul berpikir lateral sebagai wahana dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Di sini kami akan membahas apa itu berpikir dan kenapa berpikir lateral ini menjadi wahana dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Dan nanti akan disampaikan oleh teman kami, Kak. Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu berpikir. Bahwa kita tahu berpikir itu ada bermacam-macam, ada berpikir positif dan negatif. Tapi saya yang jelaskan ini adalah berpikir yang positif. Misalnya di sini saya ambil contoh kami berempat ini. Kami berpikir bagaimana kami menyelesaikan tugas ini, dan contoh saya ambil dari teman saya Christian, di mana dia menyusun PowerPoint ini. Itu ada sesuatu di mana dia berpikir untuk menyelesaikan PowerPoint ini dengan baik dengan kata-kata yang jelas. Dan contoh lain lagi yang saya ambil seperti kita berpikir di mana kita akan menyelesaikan suatu bangunan atau suatu misalnya seperti belakang kamar mandi. Itu kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan bangunan itu, cara untuk menyusun batu tela sampai dengan menutup sengnya. Itu adalah untuk berpikir manusia. Dan berpikir juga ada bermacam-macam, yaitu seperti kita berpikir bagaimana kita memecahkan suatu masalah, yaitu masalah seperti misalnya kita di kampus ini kita punya hutang-hutang atau di hutang-hutang pada satu teman gitu, dengan kita pinjam doi. Dan kita berpikir bagaimana kita akan menggantikan uangnya. Dan kita berpikir bagaimana kita akan bisa mendapatkan uang dan bisa menyelesaikan pembayaran itu. Itu yang disebut dengan berpikir. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ferdinand tentang apa itu berpikir. Nah, berpikir sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu berpikir lateral dan berpikir vertikal. Kalau kita lihat pada judul artikel kami tentang berpikir lateral merupakan wahana dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kreatif, dan creative problem thinking atau pemecahan masalah secara kreatif. Berpikir lateral itu apa? Berpikir lateral bersifat generatif, artinya kecakapan atau kemampuan dalam berpikir yang dikembangkan dengan cara membuka cakrawala atau wawasan berpikir yang lebih luas dengan mencari alternatif pemecahan suatu masalah yang bersifat selektif, yang artinya efektif dan efisien. Nah, berpikir vertikal sendiri memiliki arti pola berpikir logis yang konvensional dan umum dipakai berdasarkan fakta yang ada dengan memilih alternatif yang paling mungkin menurut logika normal. Nah, pola berpikir vertikal membuat seseorang menjadi efektif, tetapi tidak membuat orang itu mampu mengembangkan atau memilih alternatif dalam pemecahan suatu masalah. Nah, perbedaan antara berpikir lateral dan berpikir vertikal ini terdapat pada sudut keberadaan arah berpikir. Kalau kita lihat, pola berpikir lateral merupakan pola berpikir yang mengembangkan arah berpikir, sedangkan pola berpikir vertikal merupakan pola berpikir yang hanya bergerak jika terdapat arah untuk pedoman dalam bergerak. Nah, kita masuk ke slide berikutnya.
untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif diperlukan model berpikir lateral. Kenapa? Nah, cara berpikir lateral mempunyai peranan dalam mengembangkan dan memperbarui pola-pola yang sudah ada yang dianggap mapan atau sudah mantap. Yang artinya di sini baik, stabil, dan tidak goyah. Nah, kalau kita lihat pola-pola berpikir ini membentuk sebuah gagasan. Sedangkan gagasan dibagi menjadi dua, gagasan yang lama dan gagasan yang baru. Berpikir lateral merupakan upaya mengembangkitkan informasi berupa membangkitkan informasi baru guna menggoyahkan gagasan yang sudah ada untuk membentuk sebuah gagasan yang baru. Nah, kalau kita lihat dalam pendidikan sekarang, sebagai contoh, kalau dahulu kita siswa di SMA dulu menggunakan lower order thinking skill, dan sekarang kita menggunakan HOS atau high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi, di mana dahulu siswa atau mahasiswa dalam LOS ini hanya dosen atau guru hanya memberikan sebuah materi, dan kita sebagai mahasiswa atau siswa perlu untuk mengingat atau remembering, understanding atau memahami, dan menerapkan aplikasi. Tetapi sejak high order thinking skill ada, kita dituntut menambah 3, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Maksudnya di sini selain mengingat, memahami, dan menerapkan, mahasiswa dan siswa mampu untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Kalau kita lihat contoh di sini ada roti. Roti di sini dulu kita kalau mengoles mentega kita menggunakan pisau. Menggunakan pisau. Nah, bagaimana caranya kita untuk berkembang kreatif? Nah, sekarang bagaimana kita mencari alternatif penyelesaian? Sebagai contoh, ini roti, mengoles menggunakan pisau dahulu. Tetapi sekarang ada alternatif pemecah masalah yang lebih efektif, efisien, dan lebih mudah. Nah, kita lihat di sini. Gambar yang kedua di sini menggunakan stick. Mentega sekarang sudah berbentuk stick. Nah, contoh yang kedua, kalau kita memilih berpikir lateral, contohnya Kak Ferdi mau ke gereja GPDTC. Nah, orang mau Kak Ferdi bagaimana cara lebih mudah ya untuk sampai ke gereja, ke GPDTC. Kak Ferdi biasa melewati, kalau pola berpikir vertikal, Kak Ferdi mengikuti jalan yang sudah ada, jalan yang atas. Tetapi kalau Kak Ferdi menggunakan pola berpikir lateral yang lebih mudah, lebih efektif, lebih cepat, Kak Ferdi menggunakan jalan pintas, yaitu lewat belakang sini. Jadi begitu kalau berpikir lateral Nah, selanjutnya kita akan memahami materi selanjutnya dan akan dibahas oleh teman saya, Tista. Seperti tadi yang dikatakan oleh boleh. Ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Christian mengenai berpikir lateral dan apa itu berpikir lateral. Di sini ada teknik dan strategi kita mengembangkan kemampuan berpikir lateral, antara lain yaitu mengembangkan alternatif, pemecahan masalah, inovasi, rancangan desain, metode perbaikan, curah pendapat, dan analogi. Nah, mengembangkan alternatif di sini yaitu seperti ketika kita sudah menemukan suatu alternatif atau hal yang menurut kita akan berhasil, seperti yang kita sudah lihat tadi, bagaimana yang dulunya roti itu menggunakan pisau atau sendok, dan sekarang sudah ada yang namanya stick. Nah, kita tidak mulai puas dengan satu alternatif, tapi kita harus mempunyai niat atau mempunyai rasa ingin mengembangkan alternatif. Jadi kemampuan untuk mengembangkan alternatif demi alternatif. Contoh lainnya ketika seperti sama orang kan hamba-hamba Tuhan, pastinya kita akan pergi penginjilan dan kita membutuhkan
strategi-strategi untuk melakukan penginjilan. Contohnya kepada anak-anak muda, oh orang berarti mesti bikin pendekatan lebih dulu, terus harus begini-begini, dan menurut kita itu akan efektif dan akan berhasil. Tapi kita tidak harus berfokus dengan satu alternatif tersebut, tapi kita harus mempunyai alternatif yang lain atau pilihan-pilihan yang lain, dan punya cara-cara yang lain dengan mengembangkan alternatif demi alternatif. Nah, kemudian pemecahan masalah yaitu seperti yang Anak David pernah bilang, ketika ada masalah jangan memandang masalah itu sebagai jalan buntu, tetapi sebagai peluang. Nah, di sini dengan berpikir lateral kita mengembangkan pemecahan masalah itu, kita harus melepaskan pikiran kita dari pola-pola yang lama, atau jangan terikat dengan pola-pola yang lama yang menurut kita itu benar, tetapi kita harus membiasakan diri, mengembangkan diri untuk mengembangkan sesuatu yang baru yang akan lebih efektif dan efisien, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kalau mungkin kalau pakai dalam trompet kebiasaan, jalan untuk ke gereja itu lewat atas, tapi dengan berpikir lateral kita menggunakan jalan yang lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian teknik dan strategi berikutnya itu inovasi. Dalam berpikir lateral kita harus berpikir inovasi, yaitu berpikir untuk menemukan penemuan-penemuan yang baru atau membuat asumsi baru dan mengembangkan dan menerobos batasan-batasan asumsi tersebut. Contohnya yang mungkin kita kasih contoh melipat baju, dan kan yang biasa orang lakukan melipat baju itu angkasnya pakai tangan dah. Tapi untuk sekarang mungkin kita bisa mengembangkan, kita bisa memakai cara-cara yang baru seperti yang pernah saya lihat, dus yang udah dipotong-potong, kemudian baju cuma diletakkan situ, terus sebegini dengdos dah, langsung talipa dan rapi. Mungkin secara akal, secara dan gak memakai trompet tradisi atau kebiasaan, itu tidak akan diterima. Namun inovasi di sini itu kita mampu mengembangkan penemuan-penemuan yang baru. Contohnya lagi seperti yang di dekat kita sini, itu kalau rupa cewek-cewek kan dia bergaris-garis pasir. Mungkin dulunya yang dipakai sapu lidi atau sapu dah, tapi sekarang sudah ditemukan yang lebih cepat, yang lebih efisien, yang lebih gampang dah mau tarik-tarik ke pasir dah. Kemudian rancangan desain, itu kita mampu untuk berbicara yang berbeda-beda dalam melakukan sesuatu atau tidak terfokus pada satu konsep. Contohnya kadang karena misalnya orang punya kebiasaan menurut kita itu benar, terusnya tidak akan terima hal-hal yang baru. Nah, rancangan desain di sini kita belajar untuk menerima cara-cara yang berbeda dalam melakukan. Contohnya seperti mengupas bawang, dan mungkin menurut orang kupas bawang itu hanya dengan satu cara, itu pakai pisau kupas satu-satu lagi. Namun ternyata ada cara yang lain, dan yang mungkin kalau orang yang sudah biasa kupas bawang dengan cara pakai pisau, menurut orang nggak terima, yaitu saya itu dan saya taruh di toples terus saya kocok-kocok. Kan itu mungkin cara yang berbeda tetapi tujuannya sama. Kemudian metode perbaikan. Metode perbaikan di sini itu kita menganalisa kembali, kita mengkaji kembali pola-pola yang lama yang sudah ada dalam pikiran kita untuk lebih dikembangkan. Kemudian curah pendapat di sini dalam berpikir lateral kita perlu untuk menggunakan strategi curah pendapat, yaitu tidak terfokus dengan satu pikiran saja, atau contohnya dalam kelompok tidak terfokus dan di satu pokok pikiran, misalnya Tian pokok pikiran atau kita pokok pikiran, tetapi pikiran bersama mencurahkan pendapat, dan dari pendapat-pendapat itu kita rangkumkan menjadi suatu teknik kreativitas bersama. Nah, kemudian analogi yaitu kalau misalnya kita lihat pengertian analogi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi di sini yaitu persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Jadi dengan cara beranalogi atau kita menyesuaikan atau jadi ini menjadi
oleh teman saya. Oh, kesimpulan, berpikirlah terang merupakan wahana dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, karena berpikir lateral mampu menciptakan ide-ide baru. Contohnya, misalnya dosen memberikan bahan atau materi kepada para mahasiswa, dan ketika mahasiswa tidak harus berfokus atau berpatokan kepada materi yang sudah ada. Mahasiswa harus mampu mengembangkan atau berpikir secara kreatif, yaitu menganalisa, evaluasi, bahkan mahasiswa harus mampu menggali materi tersebut sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang baru. Itu adalah cara mengembangkan. Contoh lain, contohnya seorang musisi. Dia tidak harus berpatokan kepada aransemen yang sudah ada, tetapi dia harus membuat aransemen yang baru sehingga para pendengar mendengarnya. Sorry kalau memang kurang. Puji Tuhan. Contoh seorang musisi, contoh seorang musisi, dia tidak berpatokan kepada aransemen yang sudah ada, tetapi dia harus mampu mengembangkan sehingga para pendengar mendengarnya bisa dikatakan enak didengar. Itu dan contoh lain lagi seperti PowerPoint. Kita tidak boleh berpatok pada atau berfokus pada poin yang sudah ada di PowerPoint, tetapi kita harus mampu menggali tentang isi dan materi yang sudah ada di PowerPoint tersebut, bukan bergantung kepada hal tersebut, tetapi kita harus mampu mengembangkan, harus mampu memberikan ide-ide yang baru. Terima kasih. Banyak terima kasih.